Yo, Study Hub in the house. Selamat datang semuanya. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang struktur data, yaitu NumPy dan Pandas. Nanti untuk penjelasannya, saya sendiri, Sugar, akan menjelaskan tentang NumPy, dan rekan saya Aziz akan menjelaskan tentang Pandas. Let's go ke penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu NumPy. NumPy itu adalah singkatan dari Numerical Python. Ini adalah sebuah library di Python yang menyediakan struktur data berupa array yang multidimensi, yang sangat efisien dan juga cepat dibanding list biasa di Python. Lalu kenapa sih kita itu harus menggunakan NumPy? Karena NumPy itu adalah operasi matematika dan statistik yang memerlukan kecepatan dan efisien yang sangat tinggi, terutama saat bekerja dengan data yang besar. Lalu NumPy juga menyediakan banyak sekali fungsi matematika siap pakai seperti operasi aljabar linear, statistik, dan fungsi bilangan acak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari NumPy. Jadi, di sini saya akan menjelaskan contoh dari NumPy. Untuk penggunaan NumPy sendiri, itu kita harus import dulu. Ini kita jelasinnya di collab dulu ya. Untuk NumPy sendiri itu kita harus masukkan dulu atau kita import dulu, kita buat bisa mengetik import NumPy as. Nah, ini tuh NP-nya itu bebas, mau teman-teman buat apa saja. Untuk saat ini kami akan menggunakan NP saja ya. Lalu kita buat array yang satu dimensi. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu variabel arr, ini bebas, teman-teman mau bisa mengetik apa saja. Kemudian kita masukkan metode array dengan tulisan np yang kita sudah import tadi, baru dot array. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya. Di sini kita akan masuk elemen 10, 20, 30, 40, dan juga 50. Setelah kita masukkan elemennya, kita buat lagi metode print. Di sini kita bisa tulis array karena kita menggunakan array, jadi kita buat ketikkan array, kemudian masukkan variabel yang tadi. Maka jika kita klik run, dia akan menghasilkan penjelasan seperti ini. Array 10, 20, 30, 40, 50. Seperti yang kita sudah tulis tadi. Next, itu kita akan menggunakan elemen wise. Itu kita menambahkan 5 ke setiap elemennya. Sama seperti tadi, kita masukkan juga variabelnya. Di sini kita buat variabel array plus 5, karena kita akan membuat plus 5. Kita masukkan variabel yang tadi yang sudah kita panggil, yang arr, kemudian kita jumlahkan dengan 5, seperti soal kita. Setelah itu, kita masukkan method print dengan tulisan array plus 5, sesuai dengan soal tadi, lalu panggil lagi variabel yang array underscore plus underscore 5 tadi. Lalu kita run, dia akan menghasilkan hasil yaitu 15, tadi 10 tambah 5, 15, 20 tambah 5 jadi 25, 30 tambah 35 jadi 5, hingga 50 tambah 5 jadi 5. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai maksimal, minimal, dan juga rata-rata. Kalau yang ini, itu kita tinggal aja langsung ketik metode print-nya. Jadi kita buat print, lalu ada max, kita ketik max karena kita mau mengambil jumlah yang paling besar, lalu masukkan variabel yang awal tadi diikuti dengan dot max, yaitu maksimal. Kemudian kita buat ke minimal sama seperti tadi, buat metode print, tulis minimal atau min, kita buat di sini, panggil variabel dot min. Sama juga seperti rata-rata, print, baru tulis apa yang mau kita buat, yaitu rata-rata, koma, panggil variabelnya, lalu main. Dan kita klik nanti run, dia akan menghasilkan max 50, karena tadi kan di awal tadi yang paling besar kan 50, jadi yang keluar itu 50, yang paling kecil ada 10, dan rata-rata dari ini semua adalah 30. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk penjelasan array 2 dimensi dan operasi eksis. Sama seperti penjelasan sebelumnya, untuk mengawali sebuah codingan, kita masukkan dulu variabelnya. Untuk saat ini kita menggunakan variabel matrix, karena kita sedang membahas matrix. Setelah kita membuat variabelnya, kita masukkan metodenya, yaitu np.array. Setelah memasukkan metode, kita masukkan elemen. Namun, di sini tuh ada dua elemen. Yang pertama, ada 1, 2, 3, dan yang kedua ada 4, 5, 6. Setelah kita memasukkan elemen tersebut, kita masuk lagi ke metode print. Nah, di metode print ini kita ketik matrix, yaitu dari variabel kita. Nah, kenapa sih di sini ada backslash n? Itu gunanya untuk meng-enter secara langsung. Setelah itu kita panggil lagi variabelnya matrix. Maka dia akan menghasilkan ini outputnya ya, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Kemudian kita ingin menjumlahkan elemen sepanjang kolom menggunakan eksis sama dengan 0.
Nah, setelah itu kita buat langsung saja ke metode print, kita ketik jumlah per kolom. Nah, untuk mengingatkan kembali, kolom itu yang dari atas ke bawah, sedangkan baris itu dari kiri ke kanan. Oke, lanjut. Setelah kita masukkan atau kita ketik jumlah per kolom, kita masukkan metode matrix.sum. Ini matriksnya itu dari variabel sebelumnya dan sum ini metode bawaan. Oke, kita ketik lagi axis sama dengan 0. Dia itu untuk dia menjumlahkan sepanjang kolomnya. Jadi dia itu seperti 1 ditambah 4, lalu ada 2 ditambah 5, ada 3 tambah 6. Setelah kita run, dia akan menghasilkan jumlah per kolom titik 2, 5, 7, 9. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjumlahan elemen sepanjang baris menggunakan axis sama dengan 1. Sama seperti X sama dengan 0, kita masukkan metode print, kita ketik jumlah per baris, karena kita menggunakan X 1 ya, koma, panggil variabel yang tadi matriks, masukkan metode sum, karena kita menggunakan penjumlahan. Ketik lagi X sama dengan 0 agar dia terdeteksi penjumlahan secara baris. Nah, jadi itu dia kayak 1, 2, 3 itu dijumlahkan, kemudian ada 4, 5, 6 itu dijumlahkan. Jika kita run, akan menghasilkan output jumlah per baris titik 2, 5 dan 6 dan 15. Nah, sama seperti tadi kan, 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa? 6. Lalu ada 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya berapa? 15. Nah, jadi outputnya 6 dan 15. Sekian dari penjelasan NumPy. Selanjutnya, untuk Pandas akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke guys, sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu NumPy dan juga bagaimana cara mengimplementasikannya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Sugar. Pada kesempatan kali ini, saya Aziz akan menjelaskan materi seputar dengan Pandas. Yang pertama, apa sih itu Pandas? Ya, Pandas merupakan salah satu library Python yang digunakan untuk memanipulasi dan melakukan analisis pada data dalam bentuk tabel seperti spreadsheet. Struktur data utama di dalam Pandas ada dua, yaitu series yang merupakan struktur data satu dimensi dan juga data frame yang merupakan struktur data dua dimensi. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan Pandas? Karena Pandas dibangun di atas NumPy. Jadi, dia memanfaatkan kecepatan NumPy tapi dengan fitur yang lebih mudah untuk mengelola data berlabel, seperti data dari file CSV, Excel, atau database. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk mengetahui bagaimana cara pengimplementasian Pandas pada codingan kita. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa Pandas telah terinstall pada environment codingan kita, karena Pandas merupakan salah satu library eksternal yang mana kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kemudian, step selanjutnya adalah kita harus mengimport atau mendeklarasikan bahwa kita menggunakan Pandas pada proyek kita. Nah, setelah kita melakukan import atau pemanggilan pada Pandas, langkah selanjutnya adalah kita memberikan penamaan atau untuk pemanggilan Pandas pada proyek kita. Nah, pada proyek kali ini, saya menggunakan istilah PD yang merupakan singkatan dari Pandas. Oke, untuk project yang pertama atau codingan yang pertama, itu tuh kita akan menerapkan fitur metric series pada project ini. Yang mana seperti penjelasan sebelumnya, series adalah struktur data satu dimensi yang dapat kita gunakan dari library Pandas. Oke, langkah pertama kita harus membuat variabel bernama seri. Kemudian variabel ini diberikan atau diisi oleh metode series yang dipanggil melalui library Pandas. Nah, setelah itu kita memberikan elemen yang berupa array pada metode series tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan bilangan 100 sampai 400. Kemudian, langkah selanjutnya kita melakukan atau memanggil print untuk melakukan visualisasi apakah benar data kita ini telah berbentuk series. Nah, yang mana print ini diisi oleh konten string yang bertuliskan series dan juga ada backslash dan n yang berfungsi sebagai filter untuk ke alinea yang selanjutnya.
kemudian kita batasi dengan koma, kemudian kita panggil seri. Kenapa kita di sini menggunakan koma? Karena kedua variabel kedua variabel ini memiliki dua tipe data yang berbeda. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada hasil, telah di-print series dengan indeks 0 yang berisikan 100 dan juga 400 yang memiliki indeks 3. Nah, dan untuk data type-nya adalah integer. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat data frame. Nah, untuk data frame sendiri kurang lebih kita memerlukan variabel yang berisikan key dan juga value. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan dictionary dan setiap key-nya memiliki data yang merupakan tipe data array. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel bernama df yang berisikan metode atau fungsi data frame dari library pandas yang isinya diambil oleh dari variabel data. Kemudian kita deklarasikan untuk menampilkan apakah benar kita telah membuat sebuah data frame. Nah, jadi kita deklarasikan dengan menggunakan method print. Kemudian kita isikan seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah variabel string, content string yang bertuliskan data frame, dan kalau kalian lihat di sana juga ada untuk membuat enter atau alinea baru. Nah, kemudian ada koma untuk membatasi dua tipe data yang berbeda. Kemudian kita memanggil df atau nama dari variabel data frame yang sebelumnya kita buat. Nah, seperti yang dapat kalian lihat juga pada tampilan di sebelah kanan, tertulis data frame yang berisikan nama table dan juga nomor indeksnya. Nah, kalian bisa lihat bahwa untuk indeks, karena kita dimulai dari 0, jadi untuk indeks pertama itu Andi, indeks pertama itu Budi, indeks kedua itu Citra, dan indeks ketiga itu Dewi. Dan untuk tabel yang lain mengikuti sesuai urutannya masing-masing. Kemudian kita lanjut tentang bagaimana cara memanipulasi data frame dengan pandas. Yang pertama kita ingin membuat sebuah filtering data yang tujuannya untuk mengambil baris dengan umur di atas 23. Nah, caranya adalah kita menggunakan data yang sebelumnya, tetapi kita membuat sebuah variabel baru yang bernama df filter yang berisi data frame yang sebelumnya yang bernama df, dan di df tersebut kita deklarasikan secara spesifik kolom mana yang ingin kita gunakan. Nah, karena yang berisikan data angka merupakan tabel atau kolom umur, maka kita deklarasikan di sini dengan df kurung siku umur. Dan kita karena ini kita ingin mengambil data yang di atas umur 23, maka kita gunakan simbol lebih dari 23. Kemudian untuk mengecek apakah filter kita itu berhasil atau tidak, maka kita kembali menggunakan print seperti yang tertulis. Nah, dan ingat ya, jangan lupa karena di sini ada dua value yang berbeda, maka kita harus memisahkannya dengan koma. Dan dapat dilihat pada output, peringan itu menghasilkan data dengan umur 23, yang mana data-datanya benar, menampilkan data di atas umur 23. Seperti Budi yang berumur 25 tahun dan juga Dewi 24 tahun. Sedangkan yang di bawah 23 tahun tidak ditampilkan. Nah, kemudian kita lanjut untuk menambahkan kolom baru berdasarkan kolom lain. Jadi di sini kita ingin membuat kolom baru yang diambil dari kolom umur tetapi setelah ditambah 5. Bagaimana caranya? Pertama kita buat variabel baru dengan cara memanggil variabel sebelumnya yaitu df, kemudian kita deklarasikan nama kolom yang ingin kita buat yaitu umur 5 tahun lagi. Dan itu berisi df umur, jadi kita di sini memanggil kolom umur. Kemudian kita melakukan penjumlahan dengan menambahkannya dengan 5. Kemudian kita cek apakah codingan kita ini berhasil dengan cara mendeklarasikannya dengan sintaks print. Nah, di sini dapat dilihat bahwa
data frame yang telah kita buat telah berhasil ditambahkan kolom baru yang tuliskan umur 5 tahun lagi. Nah, yang dimana betul ya, kalau Andi sekarang umurnya 23 tahun, maka 5 tahun lagi umurnya adalah 28 tahun. Untuk Budi kalau sekarang 25 tahun, maka selanjutnya dia berusia 30 tahun. Citra yang sekarang umurnya 22 tahun, maka selanjutnya adalah umur 27 tahun. Dan juga Dewi yang sekarang umurnya 24 tahun dan 5 tahun lagi dia akan berumur 29 tahun. Oke. Selanjutnya kita akan menangani data hilang dan cara melakukan statistik dengan menggunakan NumPy dan juga Pandas. Oke, karena di sini tuh kita akan memanfaatkan fitur dari NumPy, maka tidak lupa kita melakukan import library NumPy dengan istilah atau pemanggilan np. Oke, yang pertama kita membuat datanya. Nah, di sini kita buat variabel data yang berisikan key dan juga value yang ada nama, umur, dan juga pendapatan. Untuk nama itu ada Eka, Fajar, Gita, Hadi, dan untuk umur itu ada 30 dan juga empingan 28 dan juga 35. Untuk empingan sendiri itu artinya adalah data kosong atau tidak ada data yang mengisi itu sama sekali. Nah, untuk pendapatan itu 7.000, 8.000, 6.500 dan juga 7.200. Untuk pembuatan datanya sendiri pastikan bahwa kita membuat jumlahnya sama dengan nama. Jika di nama itu ada 4 elemen, maka untuk yang seterusnya kita harus memastikan bahwa kita membuatnya dengan 4 elemen juga. Nah, kemudian kita definisikan data frame si dictionary ini tuh dengan membuat variabel df2 yang berisi method data frame dari Pandas dan diisi oleh data 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghapus nilai NaN atau data yang kosong dengan rata-rata kolom umur yang sebelumnya telah memiliki nilai. Nah, caranya adalah kita memanggil spesifik nama kolom umur, kemudian kita deklarasikan filenya. Nah, kemudian di filenya ini kita menuliskan df2 umur atau kita memanggil kolom umur yang kita memakai fungsi mean atau rata-rata dan kita di sini inverse true. Jadi kalau kita baca ulang, di sini kita ingin menghapus data kosong yang ada pada kolom umur dan menggantikannya dengan rata-rata dari umur-umur yang telah ada atau data-data yang memiliki nilai pada kolom umur. Nah, kemudian kita pastikan apakah codingan ini berjalan dengan sesuai kemauan kita dengan cara kita melakukan print. Nah, kita melakukan print seperti yang sebelumnya dan dapat dilihat bahwa pada kolom umur sudah tidak ada lagi file yang atau data yang berisikan kosong atau none. Oke. Dan selanjutnya kita akan melakukan statistik sederhana menggunakan rata-rata pendapatan atau mean. Nah, pada pendapatan sendiri itu dapat dilihat kita di sini menggunakan sintaks print, kemudian kita membuat rata-rata pendapatan, kemudian kita memanggil df2 pendapatan mean. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ingin menghubungkan Pandas dan juga NumPy. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama kita akan melakukan penghubungan antara data frame dan juga NumPy ke NumPy array. Yang pertama kita harus membuat variabel terlebih dahulu yang bertuliskan arr from df. Nah, yang berisikan data frame spesifik kolom yang ingin kita ubah ke dalam bentuk NumPy. Dan untuk memastikan apakah codingan itu berjalan dengan baik, kita menggunakan sintaks print untuk melihat hasilnya. Nah, seperti yang dapat dilihat pada bagian output, di sana telah terbuat data yang berbentuk NumPy array, tetapi datanya itu kalau kita lihat lebih teliti lagi, itu tuh dari si kolom umur dan juga umur 5 tahun lagi yang dimiliki oleh data frame yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya
Untuk mengubah NumPy array ke data frame, kurang lebih caranya sama. Kita harus membuat variabel terlebih dahulu, kemudian kita deklarasikan metode atau fungsi data frame dari pandas dan diisi oleh variabel array from df yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat spesifikasi kolom apa sih yang mau kita buat. Di sini kita kembalikan ke umur dan juga 5 tahun lagi. Nah, kita pastikan apakah ini codingannya berjalan dengan baik dengan cara menggunakan sintaks print. Nah, dan dapat dilihat bahwa hasil convert NumPy array ke data frame telah sesuai dengan kolom dan juga hasil yang sebelumnya telah kita buat. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus dari analisis data pelanggan. Oke, yang pertama itu dapat kita lihat pada variabel data pelanggan memiliki key dan juga value karena tipe data yang ada di dictionary, memiliki beberapa data, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah variabel bernama data pelanggan. Nah, fungsi pertama kita ingin mencari isi nilai kosong pada kolom umur dengan rata-rata. Jadi kita ingin mengisi nilai kosong pada kolom umur dengan rata-rata yang data yang telah ada. Oke. Jadi seperti fungsi yang sebelumnya, kita memanggil spesifik kolomnya, kita deklarasikan filena untuk menghapus kolom kosong tersebut, kemudian kita isikan df pelanggan umur dot fungsi mean dan impress true untuk mengganti secara permanen kolom yang kosong dengan rata-rata dari kolom umur. Kemudian kita melakukan statistik umur. Yang pertama kita ingin melihat rata-rata umur pelanggan. Nah, dilihat rata-rata umur pelanggan di sini kita menggunakan fungsi mean yang merupakan bawaan dari NumPy dan juga pandas. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan untuk melihat standar deviasi umur pelanggan dengan cara kita mendeklarasikan kolom umur dengan df pelanggan dalam kurung siku umur. Kemudian kita di sini menggunakan fungsi atau metode std. Dapat dilihat bahwa standar deviasi dari umur pelanggan adalah 1,1 atau 1,1. Dan untuk filter pelanggan sendiri, kita ingin melakukan filter pelanggan dengan pendapatan di atas 5.000. Nah, di sini kita buat variabel baru yang isinya adalah df pelanggan atau kita memanggil data frame yang sebelumnya. Kemudian df pelanggan tersebut kita panggil spesifik kolom yang ingin kita lakukan filtering, yaitu pendapatan. Kemudian kita langsung berikan simbol lebih dari dan nominal yang ingin kita jadikan landasan pada filtering kali ini, yaitu 5.000. Kemudian kita pastikan codingan ini tuh berjalan dengan lancar dengan cara mendeklarasikan sintaks print dan juga kita panggil variabel pelanggan baik. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 pelanggan yang memiliki gaji di atas 5.000. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk bagian pandas. Saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Saya kembalikan ini ke teman saya Sugar. Oke, dari penjelasan NumPy dan pandas tadi kita mengambil kesimpulan dan tips ada 4 poin yang kita highlight. Yang pertama itu ada NumPy itu adalah fondasi untuk operasi numerik cepat dan array itu multidimensi. Selanjutnya, ada pandas itu memudahkan manipulasi data tabular dengan fitur lengkap seperti filter, agregasi, dan ada juga penanganan data yang hilang. Yang ketiga, yaitu keduanya itu saling melengkapi, sering digunakan bersama dalam data science dan juga machine learning. Dan yang terakhir, mulailah dengan latihan sederhana dengan eksplorasi data menggunakan pandas dan NumPy agar semakin mahir. Sekian dari penjelasan NumPy dan pandas dari kami. Kami Study Hub izin undur diri. Dadah semuanya.